Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga ditetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dengan Bu Futi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Dua, perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Yang ketiga, perbedaan antara kitab dan suhuf. Empat, manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan. 5. Cara mengimani kitab Al-Quran. 6. Pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Pengertian Kitabullah. Ada dua makna pengertian Kitabullah. Yang pertama, Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan. Yang kedua, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Ada tiga. Yang pertama, Al-Quran itu menjadi saksi kebenaran kitab-kitab sebelumnya, juga menjadi saksi atas kesalahannya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Nomor 2, Al-Quran menjadi solusi menjawab dan menjelaskan perbedaan antara perselisihan yang muncul di antara penganut agama. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 64. 3. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah, antara lain paham tentang Trinitas. Hal ini terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 73. Kemudian kedudukan dan penyaliban Nabi Isa. Apakah benar yang disalib itu Nabi Isa? Itu dikisahkan dalam surat Ali Imran ayat 49-59 dan surat An-Nisa. Sahabat pembelajar, kitab-kitab apa saja yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran? Sebelum Al-Quran, Allah sudah menurunkan yang pertama adalah kitab Zabur. Kemudian yang kedua, kitab Taurat. Yang ketiga adalah kitab Injil. Dan yang keempat, yang masih sampai sekarang ini yang masih terjaga keasliannya adalah kitab Al-Quran. Dan ini menjadi pedoman umat Islam sampai akhir zaman. Mengimani terhadap 4 kitab ini, hukumnya adalah wajib. Tapi untuk mengamalkan, yang harus diamalkan hanyalah Al-Quran. Firman Allah, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wa ma unzila min qablik, dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap kehidupan akhirat mereka meyakininya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam.
Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam sendiri hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Taurat atau Torah diturunkan dalam bahasa Ibrani. Diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa isinya? Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Firaun. Ini dapat disaksikan dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 44. Kitab Taurat khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan dalam bahasa Suryani. Diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan di akhirat. Terdapat dalam surat Al-Fusilat, terdapat dalam surat Fusilat ayat 41 sampai 42 dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Tidak hanya untuk kaum tertentu, tapi untuk semua kaum, untuk semua bangsa, dan sepanjang masa. Apa perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya? Nah, perbedaannya, Al-Quran itu merupakan satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Jadi Allah telah menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia. Yang ketiga, hanya Al-Quran, kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam pada masa kini. Nah, kita juga mengenal yang namanya mushaf dan suhuf. Apa itu mushaf? Apa itu suhuf? Nah, kedua kata ini, mushaf dan suhuf, itu berasal dari kalimat yang sama, yakni sohafa, artinya menulis. Nah, mushaf itu apa? Mushaf itu bentuk jamak, masohif. Artinya, kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Apa itu suhuf? Suhuf itu tunggal dari kata sohifa. Berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan, sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Pentingnya beriman kepada kitabullah. Untuk apa kita beriman kepada kitabullah? Nah, semua orang pasti menghendaki kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk bisa sukses hidup di dunia dan di akhirat, maka kita harus mengimani kitabullah.
Karena di dalam kitabullah itu mengandung pedoman, petunjuk bagi umat manusia. Nah, bagaimana kita mengimani kitabullah? Ada beberapa teladan para sahabat dalam mengimani kitabullah. Pertama, yakni meyakini dan mengimani secara mendalam aspek akidah yang tertera dalam kitabullah. Akidah itu apa? Akidah adalah keimanan yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, mematuhi segala perintah dan larangannya, serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun bermasyarakat. Jadi di dalam kitabullah itu ada perintah, ada larangan. Perintah untuk ditaati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan larangan adalah untuk dijauhi atau ditinggalkan. Yang ketiga, setiap saat, setiap waktu selalu melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Misalnya, setiap kali membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran, apakah sudah melaksanakan isi kandungan ayat-ayat tersebut atau mengabaikan tuntutan-tuntutan dalamnya. Perhatikan surat Al-A'raf ayat 146 dan surat Muhammad ayat 24. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang Al-Quran. Detail tentang Al-Quran akan kita bahas pada video bagian yang kedua. Selamat menantikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.